Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Aini Mutiara Nisa dengan NPM 202515500018 kelas R2A Prodi Pendidikan Sejarah. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pengantar ilmu sejarah, yaitu memahami masa lalu untuk memandu langkah masa depan. Pada slide ini akan membahas mengenai etimologi istilah sejarah. Sejarah dalam bahasa Arab yang berarti sajaratun. Sajaratun adalah pohon yang menggambarkan silsilah atau asal-usul keturunan yang bercabang-cabang, menyerupai struktur pohon keluarga. Masa lalu dipandang sebagai akar penentu perkembangan dahan dan buah kehidupan manusia. Sementara itu, dalam bahasa Yunani yang berarti historia, merujuk pada makna ilmu pembelajaran atau penyelidikan terhadap peristiwa masa lalu, menekankan ke pendekatan kritis dan sistematis untuk meneliti fakta konkret dalam peradaban manusia. Slide selanjutnya akan membahas tentang pengertian sejarah menurut KBBI dan secara umum. Menurut KBBI, sejarah adalah suatu peristiwa atau silsilah asal-usul yang benar-benar terjadi di kejadian masa lampau. Sedangkan secara umum, sejarah adalah cabang ilmu pengetahuan yang menguraikan peristiwa berdasarkan metode riset sistematis dan objektif. Slide selanjutnya akan membahas mengenai sejarah menurut pandangan para ahli. Yang pertama ada menurut Herodotus. Menurut Herodotus, yang dikenal sebagai bapak sejarawan, menurut beliau sejarah merupakan cerita mengenai kehidupan manusia yang disusun berdasarkan hasil penyelidikan terhadap berbagai peristiwa. Yang kedua ada Ibnu Khaldun. Beliau berpendapat bahwa sejarah merupakan catatan tentang kehidupan masyarakat, perubahan sosial, serta perkembangan peradaban manusia dari waktu ke waktu. Yang terakhir ada Sartono Kartodirjo, seorang sejarawan Indonesia. Menurut beliau, sejarah merupakan rekonstruksi peristiwa masa lampau berdasarkan fakta yang diperoleh melalui penelitian ilmiah. Slide ini akan membahas tentang unsur, fungsi, dan ruang lingkup sejarah. Yang pertama ada fungsi sejarah, yaitu menggali fondasi utama untuk pembentukan peristiwa sejarah dan relevansinya bagi peradaban manusia sepanjang zaman. Slide selanjutnya menjelaskan tentang 3 unsur utama sejarah. Yang pertama ada manusia. Manusia adalah pelaku utama dalam peristiwa sejarah. Tanpa manusia, suatu peristiwa sejarah tidak akan pernah terjadi. Yang kedua ada ruang, yaitu tempat berlangsungnya peristiwa sejarah. Dengan adanya ruang sangatlah mempengaruhi jalannya sejarah, karena sebuah sejarah memiliki daerah yang berbeda-beda kondisinya. Slide selanjutnya ada 4 ruang lingkup sejarah. Ruang lingkup sejarah memiliki 4 unsur. Yang pertama, sebagai ilmu yang bersifat empiris, memiliki metode penelitian valid, objektif, dan memiliki teori yang kokoh. Yang kedua, sebagai peristiwa, kejadian nyata masa lalu yang bersifat abadi, unik, dan berdampak sosial besar. Yang ketiga, sebagai kisah, narasi rekonstruksi, sejarah subjektif yang ditulis atau diceritakan kembali oleh sejarawan. Yang terakhir, ada sejarah sebagai seni, menyajikan sejarah secara emosional dan estetis melibatkan intuisi, imajinasi, dan gaya bahasa. Slide selanjutnya akan membahas perbandingan ilmu versus seni. Sebagai ilmu, sejarah menggunakan metode penelitian yang sistematis, objektif, serta berdasarkan fakta dan bukti yang dapat diuji kebenarannya. Sedangkan sebagai seni, sejarah membutuhkan kemampuan penulis dalam menyusun cerita agar mudah dipahami dan menarik untuk dibaca maupun untuk didengar. Slide selanjutnya ada manfaat belajar sejarah. Sejarah berfungsi sebagai sarana instruktif dan pengajaran berharga dalam melatih kebijaksanaan, menentukan langkah hidup, dapat berperan sebagai peneguh hati, memberikan ketenangan batin, serta menjadi sumber inspirasi kejayaan masa lampau. Historia Vitae Magistra, sejarah adalah guru kehidupan terbaik bagi masa depan kita dengan memahami masa lalu.
kita dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan bermakna untuk generasi yang akan datang. Slide selanjutnya ada kesimpulan. Ilmu sejarah adalah ilmu yang mempelajari peristiwa masa lalu berdasarkan fakta dan bukti. Melalui sejarah, kita akan dapat memahami perkembangan kehidupan manusia, mengambil pelajaran dari masa lalu, serta menumbuhkan sikap kritis, rasa cinta tanah air, dan penghargaan terhadap para pejuang pendahulu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye bye.